Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Desti Ramadhani dengan NPM 2022-1510 dari kelas 4 PEB Akuntansi Karyawan Universitas Said Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait Corporate Social Responsibility atau CSR dari mata kuliah Seminar Akuntansi dengan dosen pengampu oleh Pak Henry Nyale. Jadi di slide pertama kita akan membahas terkait pendahuluan dan pengertian dari CSR. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Setelah itu, CSR mengalami pengembangan konsep secara terus-menerus. Semula kegiatan CSR berorientasi pada filantropi, maka untuk saat ini CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut memengaruhi kinerja keuangan perusahaan beserta pentingnya pengembangan masyarakat terhadap penerapan CSR. Di era bisnis modern, perusahaan tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang mereka hasilkan, tapi juga dari bagaimana mereka memperlakukan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Disinilah konsep Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting. CSR adalah suatu bentuk komitmen perusahaan untuk kontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap kegiatan usahanya. Hal ini berarti perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga peduli terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitasnya terhadap masyarakat dan juga alam. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. CSR itu bukan sekadar bentuk amal atau donasi, tapi juga memiliki fungsi dan tujuan strategis yang berpengaruh besar terhadap keberkelanjutannya perusahaan. Beberapa tujuan utama CSR itu yang pertama ada meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata publik, konsumen, dan pemangku kepentingan. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar yang bisa mengurangi konflik sosial. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan khususnya di wilayah operasional perusahaan. Dan yang keempat, menarik minat investor, terutama yang berfokus pada aspek berkelanjutan atau ESG, yaitu environmental, sosial, dan governance. Dan yang kelima, membangun loyalitas karyawan dan konsumen karena mereka cenderung lebih setia pada perusahaan yang peduli terhadap isu-isu sosial. Selanjutnya ada konsep triple bottom line atau 3P. John Elkington dalam bukunya Cannibals with Forks menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan 3 elemen utama. Yang pertama itu ada people, mencakup dampak perusahaan terhadap masyarakat, termasuk karyawan, keluarga, komunitas, hingga pelanggan. Kepedulian terhadap kesejahteraan sosial menjadi kunci keberlangsungan usaha. Yang kedua ada prosperity, berfokus pada kontribusi ekonomi perusahaan seperti penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan juga kewajiban perpajakan, menciptakan keuntungan yang berkelanjutan tanpa merusak aspek sosial dan juga lingkungan. Dan yang ketiga ada planet, menyoroti tanggung jawab lingkungan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dalam menjaga kelestarian alam dan juga sumber daya. Komitmen perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti mengelola limbah, hemat energi, dan juga mendukung konservasi alam. Jadi perusahaan yang baik itu tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka atau profit, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan atau planet dan kesejahteraan masyarakat atau people. Selanjutnya ada prinsip-prinsip CSR. Menurut David Crowther, mengungkapkan bahwa identifikasi kegiatan CSR melalui 3 prinsip utama. Yang pertama itu ada sustainability, yaitu prinsip ini menekankan pentingnya tindakan berkelanjutan untuk masa depan, karena sumber daya itu kan terbatas. Jadi perusahaan perlu mencari alternatif nih supaya operasional tetap berjalan dan dapat dikendalikan. Yang kedua ada accountability. Prinsip ini menekankan tanggung jawab organisasi atas setiap aktivitas yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Jadi organisasi itu harus mengukur nih dampak tersebut dan melaporkannya kepada stakeholder. Dan yang terakhir ada transparency. Jadi prinsip ini menekankan keterbukaan dalam melaporkan dampak eksternal secara jujur tanpa disembunyikan. Transparansi memungkinkan stakeholder dapat memahami dan juga mengawasi dampak kegiatan organisasi sebagai bentuk tanggung jawabnya dan pengalihan peran kontrol kepada publik. Selanjutnya ada manfaat dari CSR. Nah, CSR itu juga bermanfaat untuk lingkungan, perusahaan, masyarakat, dan juga beberapa pihak lainnya. Kita akan membahas dari lingkungan terlebih dahulu. Jadi, melalui program CSR, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif aktivitas operasional seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam, juga ditanggulangi dengan kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta penyediaan air bersih membantu memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, ada perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan itu ada 3. Yang pertama, membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Yang kedua, sebagai media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Yang ketiga, ada masyarakat. Manfaat CSR bagi masyarakat umum adalah meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Masyarakat sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan, terlindungi, dan dapat merasakan langsung manfaat dari program CSR, seperti pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, ada pihak lain. Manfaat CSR bagi pemegang saham adalah meningkatkan citra positif
reputasi perusahaan yang dapat menarik investor baru. Bagi konsumen, CSR meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan, sementara bagi pemerintah, program CSR sendiri itu membantu dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Selanjutnya ada contoh dari CSR. Itu dari bidang ekonomi itu, contohnya ada pengembangan UMKM, pengembangan koperasi simpan pinjam dan usaha, dan yang ketiga ada pemberian modal. Dalam bidang lingkungan ada program pengelolaan limbah, penanaman 1000 pohon, dan juga pembangunan lahan. Dari bidang kesehatan ada program donor darah, pengobatan gratis atau vaksinasi COVID-19 seperti yang telah kita jalankan waktu itu. Dan yang keempat ada budaya pagelaran seni seperti pemberdayaan dan pengembangan seniman. Lalu ada pelestarian karya seni, dan yang terakhir di bidang pendidikan ada pelatihan keterampilan, pemberian beasiswa, juga seminar di bidang pendidikan. Untuk landasan hukum CSR di Indonesia itu terdapat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 yang mewajibkan perusahaan bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Lalu ada peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa CSR adalah bagian dari kewajiban perusahaan, bukan pilihan. Jadi itu wajib. Selanjutnya ada studi kasus. Di slide ini saya memaparkan 3 contoh dari CSR yang telah berjalan di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan jaringan milik negara memiliki program CSR yang bernama Indonesia Digital Learning atau IDL. Indonesia Digital Learning berupaya untuk mendorong perubahan paradigma digital bagi seluruh guru di tanah air. Program CSR ini juga berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi produk kebutuhan rumah tangga. Perusahaan ini memiliki banyak program CSR melalui produk-produknya. Di antara lain adalah kampanye cuci tangan dengan sabun dari Lifebuoy. Lalu yang kedua ada pelestarian kuliner Nusantara atau kecap Bango. Dan yang ketiga ada edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Pepsodent. Dan yang ketiga ada PT Pembangkitan Jawa Bali. Dalam pelaksanaan program CSR, perusahaan Pembangkitan Jawa Bali ini meluncurkan program CSR Akademi Komunitas yang memberikan beasiswa di Desa Kelistrikan kepada masyarakat di sekitar unit pembangkit. Harapan para penerima beasiswa yang telah lulus tersebut akan dipekerjakan di unit pembangkit. Jadi kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan strategi penting yang menggabungkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam praktik bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang. CSR tidak hanya sekedar bentuk amal, tetapi juga berfungsi sebagai strategis dalam meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan publik, serta mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Melalui prinsip triple bottom line atau people, planet, profit yang telah dijelaskan tadi, CSR mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga dampak positif terhadap masyarakat dan juga alam, dengan tetap mematuhi landasan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Kiranya cukup sekian materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!